Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk, rekan-rekan customer, eee, pada hari ini tanggal 23 September, hari Kamis, sesuai dengan agenda yang sudah, kami distribusikan kepada Bapak Ibu sekalian tentunya, eee, hari ini kita akan coba, sharing informasi mungkin bagaimana yang biasa, Bapak Ibu hadiri untuk, solusi-solusi lainnya dari MII. Nah, khusus hari ini perkenalkan nama saya Arif Gunawan. Saya adalah, product manager di MII untuk database solution. Jadi kita memang, organisasi kami coba bikin sebuah, centric solution gitu ya, bisa dibilang ya, centric solution untuk, solusi yang, similar. Jadi ada tim khusus middleware dan begitupun di database, ada tim khusus database gitu kan. Dalam hal ini, saya selaku product manager-nya. Mungkin saya kurang tahu barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengenal saya sebelumnya, lebih banyak berkecimpung di teknologi Oracle barangkali ya, mungkin jika sudah ada yang mengenal sebelumnya. Maka, saat ini sesuai dengan apa yang tanggung jawab yang saya miliki bahwa saya punya banyak portofolio sebenarnya gitu ya, dari sisi, database solusi yang bisa nanti, di-sharing gitu kan, kemudian barangkali nanti, ada yang cocok untuk perusahaan, Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Kita dari sisi MI coba berkontribusi untuk coba, mengisi, gap-gap barangkali misalnya di sisi solusi-solusi database yang masih belum, banyak orang barangkali di situ untuk bermain gitu ya. Contoh misalnya kalau mungkin Oracle sudah orang sering dengar gitu kan, tapi juga banyak juga orang tahu bahwa, Oracle, eee, kadang bisa dibilang adalah barang mahal gitu ya barangkali ya. Banyak yang bilang seperti itu gitu kan. Nah tentunya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini di mana kebutuhan sistem terus berkembang, perusahaan Bapak dan Ibu tentunya, growth bisnisnya terus berkembang sehingga perlu membutuhkan solusi aplikasi-aplikasi baru gitu ya. Tapi juga butuh solusi yang, visible barangkali ya, yang cost efektif. Nah ini yang kita coba tawarkan alternatif gitu ya. Kita coba tawarkan alternatif yang, di era seperti ini kita bisa menggunakan infrastruktur yang secara, apa namanya, teknologi mampu menunjang bisnis operasional dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian gitu kan. Namun juga dengan harga yang bersahabat, mungkin bisa lebih mudahnya saya bilang gitu, dengan harga yang bersahabat gitu ya. Nah, dari sisi lain kelengkapan fiturnya juga, sudah terpenuhi. Mungkin barangkali kalau sudah pernah juga ada beberapa, yang harus, istilahnya, mau buat sesuatu teknologi misalnya konfigurasi tertentu harus ada add-on dan sebagainya. Nah, barangkali ada juga solusi yang lebih, apa namanya, lengkap dengan misalnya dengan sebuah produk sudah bisa terpenuhi segala suatu kebutuhannya. Nah itulah yang coba kita bahas hari ini gitu kan. Saya dibantu di sini dengan teman-teman saya gitu ya dari, Ingram sebagai, distributor utama solusi enterprise, database Postgre gitu ya di Indonesia. Kemudian nanti juga, eee terima kasih juga atas kehadiran prinsipalnya, yaitu, Mister Vivek Kumar pada pagi ini juga, yang juga nanti akan, sama-sama sharing informasi ke kita tentang apa yang ditawarkan oleh, Enterprise DB gitu kan. Sesuai judul hari ini adalah pengetahuan solusi enterprise database power to Postgre, teknologi enterprise database Postgre, SQL dan tool-nya. Nah, eee akan begitu banyak itu hal-hal yang bisa kita sharing hari ini dan juga saya harapkan akan menjadi sebuah, sesi yang interaktif gitu ya. Karena kita juga sangat mengharapkan masukan dari, rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian gitu kan,
dengan apa yang coba kita, tawarkan sebagai alternatif gitu ya. Misalnya memang, ada kepentingan untuk kita membuat sistem baru gitu kan, ini bisa untuk coba dilirik gitu ya. Tolong, ikuti dengan baik gitu kan setiap sesinya, nanti juga akan ada, apa namanya, sharing juga dari product manager dari, IDB, Pak Roni, kemudian nanti juga dari sisi teknisnya ada Pak Rizky Permana selaku solution architect dari IDB, kemudian nanti juga tentunya, Mister Vivek Kumar yang juga akan, sharing ke kita. Dan juga, tunggu sampai akhir, jangan khawatir, di belakang nanti ada hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Kami punya beberapa gift yang menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian gitu kan. Cukup bertahan, terus kemudian nikmati acaranya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan jangan ragu-ragu, nanti juga kita ada diskusi, sesi tersendiri atau jika ada yang ingin bertanya di tengah-tengah silahkan. Eee, Mungkin itu yang bisa saya, sampaikan sebagai pembuka gitu ya. Supaya hemat waktu, maka saya coba untuk masuk ke sesi pertama. Untuk itu, saya persilahkan dari sisi teman-teman Ingram untuk sesi pertama Pak Roni ya, Pak? Langsung dari Vivek dulu untuk Oh langsung perkenalan Vivek Enterprise dulu? DB. Oh, Yes. oke, sorry, untuk itu Mister Vivek yang akan saya undang untuk sesi pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Please, Mister Vivek. You can do the presentation, Vivek, and introduce by yourself. Terima kasih, Ronnie. So good morning. My name is Vivek Kumar. I'm based in Singapore. I look after the channels and alliances for Enterprise DB, which is a Postgres database company. So again, thanks for the introduction. I actually did not get 5 nines of the Bahasa that was being spoken, but I hope you understand, the English I'm speaking, and I'll speak very carefully, slowly. But welcome you all. Look forward to serving your needs again from a database standpoint. I believe now we're all in post-COVID, so everyone, hopefully your families and yourselves are safe, and obviously looking for a great 2022. With that, I think the precedence and the importance of data, again with the advent of technologies, cloud being primary to this, and one of the greatest drivers, along with 5G, which is coming up slowly, and then IoT, databases as the foundation of technologies is gaining prominence. So with that, what I want to do is actually just very simply share the who EDB is, why EDB, and our product offerings, and hopefully that gives you a good idea. But again, wanted to welcome you and then into our journey together along with our partners. I did want to thank them, especially MI, Metrodata, and look forward to serving you again together. Enterprise DB, in short, we call it EDB. It's all about Postgres and open source databases. Again, this technology has been around for 40 plus years, but specifically Enterprise DB was founded about 17 years ago in 2004. This slide is outdated, but as of now, we have 650 employees. We're about 30 offices worldwide. Offices not being counted anymore because post-COVID, I think the offices are become home offices. So in that, technically, we can count 650 offices worldwide. So that's the PC world or post-COVID world, as I call it. What Enterprise DB, again, it supercharges Postgres SQL. So what that means is Postgres SQL itself is an open source technology that is available as a community technology for community stakeholders to continue to add value into that. What Enterprise DB specifically does is provides the capabilities and the momentum to keep on moving Postgres, evolving it further with the features and the functionalities, in terms of contributions to that community on an ongoing basis. So we have about 3 members within that community of the founding community committee.
With that, obviously, we provide expertise. So, all the 650 people are out there to serve, and we will go through the customer list. But for decades, we've been doing that, almost in the second decade as the company, and then 4 decades for Postgres itself. And then what we want to do is this part of this exercise, which is the 30, is the education. We work together with our partners, again, Ingram Micro, who is our regional distributor, and partners like MII, who are in the Indonesia market. And again, Indonesia market is our #1 market, pretty much across the region, Southeast Asia. And obviously, with the prolific use of many data pulling apps like social media as an example, WhatsApp, etc. Indonesia is a thriving market and growing market for us altogether. With that, again, what we do from an energy standpoint, where we do provide power to Postgres, what an open source database provides is, the time to value, and it's faster to market compared to any other database on the planet. And again, this is done in terms of de-risking the database at a much palatable cost to our customers, right? That is the whole risk and reward portion. And then what we do in the back end is obviously provide 24/7 support, and we provide the tooling that makes sure that the customers are de-risked as much as possible, in allowing them to create more products and apps and solutions to market much faster. And again, making sure that it delivers the performance and scalability you accept from an enterprise grade database, which is on open source. With the expertise, again, the company as Enterprise DB and the solutions have been recognized by Gartner and Forrester and others for 11 straight years, actually, 7 in a row. And it's only one of the few $1 billion companies, again, with the combination of what you see here from a Postgres standpoint, providing the value that we do. And again, it is forming partnerships with the likes of Microsoft, Amazon, and other companies, IBM specifically, where we do provide our solution on their cloud. We have 4,000 plus customers who are very much trusted within them, and it's a growing community, as you know, and we're hearing obviously a lot from our customers and partners, as we're all database fanatics and highly regard Postgres SQL. With that, I will pass it on to the next presenter. I thank you so much. I'll be here in case you have any questions, and look forward to meeting you when things open up. Thank you so much. Vivek, thank you for your presentation, for the first presentation. So we will continue to the next session. Pak Roni, sekarang langsung ke Mas Rizky ya. Ke saya, Pak. Yes. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh solution arsitek kita untuk enterprise Pak Rizky Permana. Dipersilakan Pak Rizky Permana. Oke, terima kasih Pak Arif. Sudah terlihat ya slide saya ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu customer dari MII. Ya, saya perkenalkan, nama saya Rizky Permana. Saya pre-sales engineer ya, atau solution architect dari PT Ingram Micro Indonesia, yang merupakan distributor untuk si Enterprise DB ini, seperti itu. Oke, saya langsung akan masuk membicarakan tentang apa sih itu Enterprise DB, terus kemudian bedanya dengan PostgreSQL itu apa sih, seperti yang dibuka sama Pak Vivek tadi awal-awal ya, itu kan. Jadi sebenarnya membedakan kedua produk ini apa, seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira untuk agendanya, jadi lebih ke arah teknikal ya, gitu kan, bukan sales, kita bukan ini, tapi lebih ke arah teknikal. Jadi kita akan ngebahas tentang EDB platform itu sendiri, terus kemudian dengan tools-toolsnya,
Terus kemudian nanti di terakhir nanti Pak Roni akan mencoba untuk menerangkan kita tepatnya pakai EDB yang versi apa atau yang seperti gimana, seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Sebenarnya apa sih itu PostgreSQL? Mungkin dari Bapak Ibu semua udah paham, udah tahu gitu ya. Mungkin PostgreSQL ini termasuk yang lama banget gitu kan. Jadi biasanya kalau dulu saya pakai itu untuk tanda kutip ya menggantikan Oracle database gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya dari konsepnya itu sendiri antara PostgreSQL dengan Oracle database itu sama. Seperti itu. Jadi komen-komennya dia si Oracle punya DDL, kita juga punya DDL. Si Oracle punya PLSQL, kita juga punya PostgreSQL juga gitu kan untuk yang programming language-nya seperti itu. Nah, konsepnya sama gitu kan. Kita sama-sama menggunakan relational database. Terus kemudian kita basisnya juga SQL database. Terus PostgreSQL bisa dikatakan sebagai enterprise ready gitu kan. Dan kita bisa katakan percaya untuk mereplacing Oracle, SQL Server, DB2 dan lain-lain seperti itu. Kan? Terus kemudian jangan salah itu kan kita bukan database PostgreSQL katakanlah itu bukan database yang ecek-ecek gitu kan karena penggunanya sudah sangat banyak itu kan dari area government, law enforcement, financial dan healthcare dan macam-macam ya seperti itu kan. Terus kemudian untuk masalah standar SQL gitu kan kita sudah punya semuanya. Terus kemudian kita ada extension, terus kemudian kita punya itu procedural language itu kan kita bisa pakai Python, Perl, Java ataupun bahasa yang lainnya. Terus kemudian kita low level code hook juga bisa. Seperti itu. Nah, ini apa sih itu PostgreSQL? Seperti itu kan. Nah, berangkat dari sini gitu kan kalau kita ngomongin sebuah project open source ya, project open source itu pasti kalau ada apa-apa kita nanyanya ke community gitu kan. Mungkin di community itu kita bisa mendapatkan jawaban itu sekitar ya 1 atau 2 hari seperti itu kan. Padahal itu urgent sekali kebutuhan kita gitu kan untuk masalah supporting-nya. Nah, EDB ini mencoba untuk menangani masalah support tadi itu plus support plus sama nanti ada enhancement-nya dari si PostgreSQL itu sendiri. Nah, kalau kita lihat gitu ya pada Gartner ini gitu kan walaupun kita masih masuk ke challenge gitu kan, challengers gitu kan, kita sebenarnya sudah yakin kita bisa melawan untuk yang tadi itu Oracle, Microsoft SQL gitu kan dan macam-macam kita bisa gunakan seperti itu. Nah, kita direcognize di Magic Quadrant gitu kan secara 7 tahun berturut-turut seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin awalnya tadi udah pada tahu pastinya itu untuk masalah PostgreSQL ya tahun 86 itu sudah ada gitu kan terus kemudian 2004 itu kita EDB coba untuk memberikan support lah ibarat kata seperti itu untuk masalah PostgreSQL-nya itu sendiri. Terus kemudian ditambah dengan macam-macam fitur-fitur yang emang kalau kita ngomongin di open source itu kan mungkin kita akan menemukan beberapa feature, beberapa add-on gitu kan yang pasti tidak apa namanya mungkin tidak bisa sejalan atau apa. Sedangkan di EDB ini kita coba untuk menambahkan add-on tersebut yang sudah kita bilang digaransikan sama EDB dapat berjalan 100% dan mendapatkan support untuk ketika kita menjalankan di EDB ini seperti itu dan itu terus berkembang sampai sekarang seperti itu. Oke. Kenapa kalau kita ngomongin beranjak dari EDB PostgreSQL gitu kan kenapa kita bisa menang gitu kan di beberapa area gitu kan jadi berkata kita bisa melakukan berbagai macam use case gitu kan salah satunya untuk migration gitu kan migration dari Oracle migration dari SQL Microsoft SQL gitu kan terus kemudian kita bisa dipakai untuk new application development gitu kan yang mungkin tanda kutip tidak ada nilainya gitu ya jadi tidak terlalu penting gitu kan kita bisa manfaatkan si Postgre ataupun EDB ini ataupun bahkan kita punya aplikasi mainnya kita bisa manfaatkan untuk database-nya menggunakan si EDB Postgre ini seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah yang ketiga untuk masalah replatforming gitu kan yang awalnya kita bermain di area bare metal gitu kan bare metal tuh kita install di server gitu ya
mungkin sudah bermain di area VM bahkan ataupun sampai cloud dan kontainer gitu kan. Nah, beberapa kalau kita ngomongin skema licensing gitu kan dari beberapa database itu kan untuk bermain di area VM ataupun si cloud ataupun kontainer ini gitu kan kadang-kadang masih tanda kutip semu ya gitu kan. Jadi kita nggak tahu harus berapa sih yang di license gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau di EDB Postgre ini kita sudah ada skemanya untuk bermain di area cloud ataupun kontainer ini. Seperti itu. Oke, terus kemudian untuk masalah workload gitu kan sendiri kita bisa dipakai di beberapa fungsi-fungsi gitu kan. Contohnya ini yang paling sering adalah sistem record gitu kan. Jadi untuk sebagai tempat aplikasi menaruh database-nya gitu. Kita bisa pakai sebagai analisisnya juga gitu kan, ataupun kita untuk engagement yang lainnya kita bisa digunakan di situ. Terus kemudian untuk yang deployment itu sendiri, itu kan seperti di awal kita bisa di IaaS, DB as a service juga ada, private cloud juga kita bisa jalan, virtual machine ataupun container juga kita bisa jalan. Nah ini kenapa area DB PostgreSQL ini lebar sekali ya untuk deployment-nya seperti itu karena kita sudah menyiapkan skema-skema untuk penempatan ini semua. Oke. Nah kalau kita boleh paksa kenapa kita harus milih si DB PostgreSQL ini gitu kan? Yang pasti kita punya track record yang sudah proven gitu kan. Jadi kita setiap saat kita akan berkembang dan itu nanti ketika ada perubahan-perubahan ataupun ada problem-problem masalah kita support seperti itu. Terus kemudian untuk yang tadi itu proven full feature untuk database-nya, dengan kita berkembang sangat pesat seperti itu. Jadi nanti itu akan muncul versi terbaru versi 14 yang lebih full feature lagi gitu kan. Sampai saat ini kita masih di versi 13 seperti itu. Terus kemudian yang pasti kalau kita ngomongin database ya cost efektif gitu kan seperti itu. Dari PostgreSQL sendiri cost efektif EDB PostgreSQL ini sangat cost efektif seperti itu. Terus kemudian kita nggak ada vendor login, gitu kita bisa ditaruh di mana aja, apakah itu nanti mau di VM, VMware, Hyper-V ataupun KVM dan macam-macamnya, semua skema license-nya sama. Jadi kita nggak harus kamu harus pakai VM ini gitu kan, kalau nggak pakai VM ini license-nya jadi semuanya, itu kan jadi pusing seperti itu. Dan kamu kalau mau pakai di cloud, kamu harus pakai cloud yang ini gitu kan, sedangkan nggak, kita dibebaskan untuk pakai cloud yang mana aja, tinggal hitung aja nanti core-nya ada berapa, itu yang harus kita license seperti itu. Oke. Nah, untuk masalah EDB sendiri itu kan, yang jadi kita Postgre tadi itu adalah open source itu kan, jadi support dari community. Sedangkan EDB ini akan membungkus tadi itu PostgreSQL, terus kemudian tools-toolsnya, enhancement-nya, seperti itu kan, plus support-nya dari si PostgreSQL ini, seperti itu. Oke, kalau kita boleh perkenalkan, EDB ini lebih dari 500 employees, gitu kan. Terus kemudian untuk community leader-nya juga, itu kan, major PostgreSQL community leader, gitu kan. Jadi udah tahu seluk-beluknya si PostgreSQL ini, seperti itu. Oke, ini beberapa expertnya yang tergabung di EDB, gitu kan. Itu ada 300 orang lebih gitu kan, dari kontributornya ada sebanyak 26 PostgreSQL itu untuk community kontributornya dan komiternya seperti itu, termasuk dari founder dan leadersnya seperti itu. Oke. Nah kalau kita ngomongin kembali lagi EDB use case gitu kan, ini use case-nya akan sama dengan si Postgre tadi itu. Jadi kita bisa ngebantu migrasi dari legacy database gitu kan. Contohnya apa nih paling ya, tadi karena konsepnya si PostgreSQL tadi itu mirip sama dengan Oracle ya, kita akan ngomong kita bisa memigrasi database dari Oracle ke PostgreSQL, EDB PostgreSQL seperti itu. Terus kemudian untuk build application kita juga bisa kita lakukan dengan EDB. Terus kemudian untuk area cloud-nya itu sendiri gitu kan, platform kita juga bisa menggunakan dari si EDB ini seperti itu. Nah, jadi EDB sama PostgreSQL itu benar-benar ya kita bilang adalah mirip, seperti engine yang kita pakai adalah kita menggunakan PostgreSQL itu. Seperti itu. Oke. Untuk offering-nya sendiri dari EDB itu gitu kan, kita punya jadi PostgreSQL itu versi community, EDB Postgres Advanced Server. Nah, ini Postgres-nya jadi kita ganti nama itu kan, jadi menggunakan si EDB ini, jadi kita tambah Advanced Server itu kan, kelebihan apa aja
nanti ada di slide selanjutnya seperti itu. Dan kemudian kita tambahkan namanya PostgreSQL tool ini seperti itu kan. Jadi benar-benar tools yang dibikin ataupun bukan dibikin di kelompok, dibikin terus kemudian di certified bahwa ini akan jalan 100% ketika menggunakan si Postgre Advanced Server ini seperti itu kan. Nah, ini hanya ada di EDB seperti itu. Kalau umpamanya di Postgre ada nggak? Ada, tapi kita harus cari satu-satu, terus kemudian kita harus install sendiri. Kalau ada problem kita tanya ke community. Sedangkan kalau kita menggunakan Postgre Tools ini, semua akan disupport dengan si EDB-nya. Kalau ada problem, sebenarnya ada apapun itu, patching dan macam-macamnya, semua akan disediakan oleh EDB. Terus kemudian untuk supportnya sendiri dari software, ada supportnya juga nih. Supportnya kita menyediakan technical support, cloud DBA service, remote DBA service, ataupun technical account manager kalau umpamanya pengen benar-benar merubah konsep tadi itu, legacy, berubah menjadi ke EDB Postgre, seperti itu. Nah, kemudian untuk service sendiri kita juga punya banyak, gitu kan. Kalau umpamanya Bapak Ibu belum punya tim performance tuning, kita bisa menyediakan, ataupun masalah security assessment, kita juga bisa menyediakan. EA pun juga kita bisa menyediakan, ataupun custom service, implementation, dan training kita juga ada di sini. Seperti itu. Oke, jadi ini jadi bilang, kalau kita ngomongin PostgreSQL ya, Bapak Ibu mungkin akan mengembangkan sendiri, tanya sendiri, seperti itu kan. Service-nya juga service sendiri. Ketika kita membeli layanan EDB, kita bisa mendapatkan beberapa layanan plus-plus ini, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke database servernya. Apa sih yang EDB gunakan ini gitu kan? EDB akan ibarat kata akan membalut ulang gitu dari si PostgreSQL tadi itu menjadi Postgres Advanced Server gitu kan. Terus bedanya apa sama PostgreSQL? Nah, ini enhancement-nya gitu kan. Seperti apa? Masalah security gitu kan, masalah Oracle compatibility-nya, masalah DBA productivity-nya, developer productivity-nya, performance-nya, semua ini tersedia di Postgre Advanced Server seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita DBA productivity itu kan biasanya kita mau nyari-nyari, kita harus nyari ke community, gimana dong cara bikinnya ataupun mempercepatnya seperti itu kan. Nah, ini kita bisa sudah menyediakan sekitar 55 extends katalog dan ini akan terus berkembang gitu kan, bertambah. Ini untuk masalah objek dan processing yang ada di database-nya seperti itu. Ada nggak ini di PostgreSQL gitu kan? Ini ada katakanlah, tapi itu kita harus cari sendiri. Kalau di sini kita sudah disediakan semua, jadi tinggal terapkan aja, tinggal kita pilih, kita terapkan, kita langsung bisa jalan seperti itu. Developer productivity pun juga ada seperti itu kan. Jadi kita bisa cari autonomous transaction, nested table, synonym, advanced queuing, semua sudah disediakan dalam prepackage ini. Jadi kita tinggal pakai aja seperti itu. Untuk masalah performance kita bisa melakukan query optimization-nya, SQL session system diagnostiknya kita juga bisa lakukan gitu. Untuk masalah security itu kita juga bisa dapat yang namanya data reduction, session tag auditing, terus kemudian masalah SQL injection protection, procedural language code obfuscation. Jadi ini masalah IP gitu kan, intellectual property seperti itu kita bisa lakukan di dalam si database itu. Seperti itu. Kalau umpamanya kita ngomong Oracle compatibility gitu kan, ketika kita menggunakan PAS ini, Postgres Advanced Server dari EDB gitu kan, kita sudah bisa kompatibel dengan skemanya, data types-nya, index, user role gitu kan, PLSQL, trigger-nya gitu kan. Nanti di akhir sesi setelah Pak Roni, saya akan mencoba mendemokan sedikit gitu ya masalah Oracle compatibility ini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk arsitekturnya sendiri gitu kan. Kita bagi 3 untuk masalah DB servernya itu sendiri. Ini adalah main-nya, pusatnya gitu kan, terus kemudian client interface-nya sama utilities-nya di sini seperti itu. Nah, DB servernya sendiri ini yang membedakan adalah warna biru dan warna hitam. Warna biru ini kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian sudah pakai PostgreSQL ini pasti akan didapat seperti itu. Untuk yang warna hitam itu hanya ada di Postgres Advanced Server atau nanti kita sebutnya adalah EDB PAS ya, biar gampang gitu, EDB PAS. Ini PostgreSQL yang biru, EDB PAS ini yang hitam seperti itu. Jadi kalau umpamanya di EDB Server contohnya apa? Masalah security gitu kan. Ya kalau kita pakai PostgreSQL biasa kita nggak dapat yang namanya data redaction, password profile, session tagging, SQL protect seperti itu kan, ataupun EDB WAP seperti itu. Ini untuk masalah tadi itu IP seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ngomongin extension ataupun loadable modul gitu kan, PostGIS kita sudah dapat gitu kan. Terus kemudian kalau umpamanya kita ngomong di EDB kita dapat lebih banyak gitu. Contohnya untuk menggunakan bahasa Python, TCL atau Perl dan
macam-macam dari DBMS IQ-nya, profile schedule-nya seperti itu untuk masalah PLSQL-nya ini atau SPL seperti itu. Terus kemudian untuk masalah utility-nya sendiri kita lebih banyak gitu kan kalau kita menggunakan si ADB Pass ini seperti itu. Oke. Untuk masalah client interface-nya sendiri seperti apa gitu kan, kita juga ada kelebihan ketika kita menggunakan si ADB Pass ini seperti itu. Contohnya kayak pakai menggunakan lebih Oracle compatible GTPC gitu kan. Untuk .NET-nya juga lebih bagus gitu kan, ODBC-nya lebih bagus seperti itu, terus OC dan SC PG plus kita dapat seperti itu. Nah, ini beberapa kelebihan dibandingkan ketika kita menggunakan community PostgreSQL dengan EDB Pass seperti itu. Oke, terus kemudian kenapa kita harus menggunakan EDB Postgres Advanced Server gitu kan dibandingkan yang PostgreSQL? Kenapa? Ya untuk masalah migrasi Oracle ini lebih cepat seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu kan ketika kita melakukan migrasi itu nanti disediakan website khususnya, nanti saya akan demokan seperti itu. Terus kemudian untuk masalah reduce risk sama support compliance, kita support untuk masalah HIPAA, GDPR, PCI, untuk masalah regulation ya, terutama ini untuk masalah keamanan data, kita support. Nanti kalau umpamanya Bapak Ibu butuh dokumentasi, ada nggak sertifikatnya? Mungkin kita bisa nanti tanya ke Mr. Vivek, seperti itu masalah dokumen-dokumen ini, seperti itu. Oke. Terus kemudian masalah DBA productivity-nya juga, karena kita sudah menyediakan pre-package tadi itu, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi, kita nyari, tinggal kita jalankan aja, kita tentukan sedikit parameternya, yang mau contohnya mau table ataupun mau instance yang mana, nanti tinggal kita jalankan, seperti itu. Oke, nah ini kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan EDB Postgres Advanced Server. Oke, nah yang pasti gitu kan, kalau kita ngomongin Postgres dari awal, itu pasti akan mirip cara kerjanya mungkin akan mirip dengan si Oracle gitu kan. Nah, tambah lagi ketika kita menggunakan EDB ini, EDB Pass ini gitu kan, itu benar-benar emang kalau Bapak Ibu sekalian mau mencoba migrasi ataupun mau mencoba untuk new way untuk menjalankan si PostgreSQL gitu kan dari yang lain, itu benar-benar untuk masalah compatibility dengan Oracle database ya kita bisa gitu kan. Hampir 90% kita bisa kompatibel dengan Oracle database. Terus kemudian masalah comprehensive migration-nya, tool dan service-nya juga tersedia, gitu kan, untuk assessment-nya dalam bentuk web, terus kemudian nanti ketika kita migration-nya, datanya, terus kemudian pembikin table dan macam-macamnya semua sudah disediakan di sini. Seperti itu. Terus kemudian untuk support-nya itu sendiri, kalau umpamanya ada problem, nanti kita bisa tanyakan ke support-nya Postgres langsung dalam waktu 24/7. Seperti ini kelebihannya. Jadi mungkin nanti setelah 4 jam ataupun ya, tergantung servis Bapak Ibu yang beli ya untuk masalah supportnya ini. Seperti itu. Oke, nanti untuk yang support ini Pak Roni akan menjelaskan secara detail. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk setelah tadi masalah database servernya, kita masuk ke EDB tools-nya. Seperti itu. Nah, ini EDB Postgres tools-nya. Jadi tools-tools yang sudah disertified sama EDB yang bisa berjalan 100% tanpa ada error dan gangguan gitu kan. Jadi nanti tinggal pakai aja, tinggal install, tinggal kita pakai gitu kan. Nanti baca dokumen tersedia semua. Ini beberapa tools yang sudah di-compile dan dijadikan satu dengan EDB seperti itu. Jadi contohnya kayak apa? Kita punya namanya Postgres Enterprise Manager. Jadi ini adalah IM-nya, Enterprise Manager. Jadi kita bisa memanage semuanya database kita, Postgres kita gitu ya, terutama masih Postgres kita bisa manage di sini semua. Untuk tahu statusnya seperti apa, prosesor yang dipakai seperti apa, memorinya seperti apa, dan banyak banget untuk di Postgres Enterprise Manager ini. Terus kemudian kita punya yang namanya BRT Tools, Backup and Recovery Tools juga. Terus kemudian kita punya yang namanya Failover Manager, nanti saya akan coba jelaskan satu-satu ini. Seperti itu. Replication Server juga kita punya, Migration Portal juga kita punya, Migration Toolkits kita punya, terus kemudian integration dan konektornya juga kita punya. Seperti itu. Nah ini tools-tools yang benar-benar sudah di certified sama EDB untuk berjalan 100% di Postgres Advanced Servers-nya. Seperti itu. Oke, kita masuk gitu kan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah Advanced Server untuk masalah PEM-nya, Enterprise Manager, Postgres Enterprise Manager. Nah, ini kalau kita ngomongin Enterprise Manager gitu kan, pasti fiturnya itu yang pertama adalah ada GUI-nya gitu kan. GUI-nya entah itu GUI-nya yang kita pakai di PEM ini, Enterprise Manager adalah bentuknya web based. Jadi kita bisa akses di mana aja.
kemudian nanti kita tinggal pasang agent-nya di masing-masing EDB pasnya gitu kan, nanti dia akan capture semua data di situ dan nanti ada feature untuk komen dari si PEM-nya ini seperti itu. Jadi contohnya apa? Kita bisa manage, kita bisa monitor dan kita bisa nge-tune di situ. Ada tuningnya seperti itu dan semuanya dalam bentuk web based seperti itu. Jadi lebih gampang dibandingkan kita harus nge-tuning dalam bentuk CLI seperti itu kan. Oke. Nah, ini contohnya ketika kita untuk monitoring di Enterprise Manager ini gitu kan. Ini kita bisa tahu CPU-nya seperti apa, jalannya, storage-nya, penggunaannya seperti apa, memori, proses, disk dan macam-macamnya kita bisa tahu dapat gitu kan. Ini di setiap masing-masing katakanlah host-nya ataupun di setiap database-nya yang secara keseluruhan ataupun kita bisa melihat secara satu-satu gitu kan yang kita daftarkan si agent-nya tadi itu. Seperti itu. Oke. Kita bisa tahu dan nanti bisa men-set alert ataupun alarm ketika ini prosesornya terlalu tinggi penggunaannya, kita akan kirimkan alert ataupun data penggunaan disknya ini kok tinggi banget, kita bisa melakukan seperti itu. Terus kemudian di sini juga kita bisa melakukan diagnostik, kita bisa mengisut SQL, tunes query juga bisa kita lakukan di sini semua. Menjalankan backup pun juga kita bisa lakukan di sini gitu kan, deploy update pun juga kita bisa lakukan di sini. Jadi ketika menggunakan si Enterprise Manager ini gitu kan, dan ini sudah disediakan 200 plus gitu kan, lebih dari built-in alerts gitu kan untuk masalah memory utilization, server status dan macam-macamnya seperti itu. Oke, ini untuk masalah arsitekturnya gitu kan, arsitekturnya. Jadi kita punya yang namanya tadi itu kita berbasis web gitu kan. Di sini ada nanti agent-nya, terus kemudian ada storage untuk masalah backend database-nya untuk ngobrol di sini semua. Jadi nanti informasi itu disimpan di dalam si Enterprise Manager PEM-nya ini, database-nya untuk masalah collect data-datanya di sini. Nah, nanti step ini dia akan kirimkan kita akan pasang agent-agent gitu kan untuk di koneksikan ke pusatnya ini seperti itu. Oke, ini kita ngomongin adalah PEM servernya, itu kan Postgres Data Repository untuk monitoring, itu kan kita pakai di sininya web client-nya, agent sama profile-nya kita bisa pasangkan di sini semua. Nah, ini arsitekturnya. Jadi kita membutuhkan agent yang dipasang di setiap Postgres ataupun EDB database di masing-masing servernya seperti itu. Oke, kenapa kita harus pakai Enterprise Manager gitu kan? Kita bisa memanage semuanya dalam bentuk UI. Kita nggak harus katakanlah kita punya EDB, Postgres, SQL gitu kan, pas Enterprise Advanced Server gitu kan, kita punya 10, kita nggak harus manage satu-satu, kita bisa manage semuanya dalam bentuk satu single dashboard tadi itu, kita menggunakan WinQI tadi itu, berbasis webs. Terus kemudian kita punya feature yang namanya Optimized Database Performance di situ gitu kan, kita bisa jalankan langsung, kita bisa monitor multiple skenario gitu kan. Terus kemudian yang pasti masalah pekerjaan admin jadi lebih mudah. Nah, ini kenapa kita harus pasang si Postgres Enterprise Manager ini. Seperti itu. Oke. Nah, masuk ke tools 2. Setelah kita ngomongin Enterprise Manager, kita akan masuk masalah backup and recovery tools. Nah, ini pasti penting ya kalau kita ngomongin masalah backup dan recovery data yang ada di database ini. Nah, kalau kita ngomongin backup dan recovery tools yang ada di EDB PAS ataupun PostgreSQL itu gitu kan, kita bisa melakukan by CLI ataupun kita bisa melakukan by Enterprise Manager gitu kan. Ini kita disediakan di sini ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu senang main CLI, tetap disediakan untuk main CLI ataupun sudah punya Enterprise Manager gitu kan, dan disarankan menggunakan Enterprise Manager, jadi kita nggak perlu masuk satu-satu di setiap EDB PAS kita gitu kan ataupun PostgreSQL kita gitu kan. Jadi semua sudah disediakan di Enterprise Manager ini seperti itu. Jadi fungsinya juga sama, kita bisa melakukan full backup, incremental backup gitu kan untuk backup archiving-nya ataupun secara restore-nya juga kita bisa lakukan. Nah, konsep seperti ini kan mirip dengan konsep Airman-nya si Oracle ya, seperti itu. Nah, kita bisa sama kita lakukan apa? Ya, tadi saya bilang di awal bahwa PostgreSQL itu yang emang diciptakan untuk ya tadi itu untuk tanda kutip menyaingin dari si Oracle database tadi itu seperti itu. Oke. Nah, ketika kita menggunakan si Enterprise Manager gitu kan, nanti ada yang namanya centralized catalog untuk semua backup yang ada seperti itu. Terus kemudian kita bisa ngatur retention-nya juga di sini. Setiap full backup ini kita mau simpan berapa lama, incremental kita simpan berapa lama, kita bisa atur di sini semua. Baik itu nanti mau pakai CLI ataupun
menggunakan PEM, Enterprise Manager, seperti itu. Terus kemudian restore database-nya juga kita bisa lakukan, baik itu nanti di tempat yang sama ataupun tempat berbeda, kita bisa lakukan. Seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan bawaannya backup recovery tools gitu kan? Yang pasti kalau kita ngomongin backup gitu kan, ketika kita menggunakan bawaannya si Postgre ataupun EDB ini gitu kan, BRT dari sini, itu masalah trouble free backup management. Jadi katakanlah kalau kita ngomongin backup third party ya gitu kan, mungkin akan agak ribet gitu kan untuk mengatur ini semua. Nah kalau umpamanya di sini kita bisa lakukan di Postgre secara langsung seperti itu. Walaupun mau diintegrasikan dengan third party gitu kan ya, contohnya kayak mau pakai Veritas, Commvault dan macam-macamnya, mungkin lebih baik kita lakukan backup-nya itu menggunakan si Postgre-nya ini, terus kemudian kita taruh di folder tertentu. Nah baru folder tersebut yang kita backup gitu kan. Nah takutnya nanti ketika third party yang menjalankannya gitu kan, ataupun kita salah konfigurasi gitu kan, emang katanya third party bisa melakukan backup recovery gitu kan menggunakan si Postgre gitu kan, takutnya ketika dijalankan ada parameter-parameter yang miss gitu kan, ataupun nanti ketika jalankan backup itu jadi problem gitu kan, nanti kamu restore ternyata nggak bisa. Nah lebih baik kita jalankan dari si Postgre-nya ini ataupun dari si EDB pass-nya ini secara langsung. Jadi nanti di backup-nya itu pakai yang di folder tadi itu yang sudah kita tentukan. Baru si third party software backup tadi yang menjalankan backup di situnya aja. Seperti itu. Terus kemudian yang pasti ini sudah tersedia di PostgreSQL gitu kan, baik di on-premise ataupun di multi cloud ataupun di dimanapun itu ya. Kalau kita nanti untuk deployment ataupun si cluster tadi kontainer itu kan kita bisa lakukan di sini semua. Terus kemudian pasti restore time gitu kan, kenapa ya, karena tadi itu kita pakai tools legacy-nya untuk BRT-nya dari si PostgreSQL ataupun EDB pass ini seperti itu. Terus kemudian untuk masalah recovery prosesnya juga kita yang bisa mengontrol. Untuk masalah point in time-nya kapan kita mau restore-nya ataupun transaction ID-nya, timestamp-nya kita bisa tentukan untuk masalah restore-nya ini. Seperti itu, dibandingkan kita menggunakan third party mungkin belum ada integrasi yang benar-benar bagus gitu kan, ya, mungkin restore bisa tapi hanya full pada hari itu doang, padahal kita butuh data pada jam sekian seperti itu. Nah ini yang kenapa kita harus pakai si BRT-nya, backup and recovery tools-nya langsung dari si PostgreSQL seperti itu. Oke. Masuk yang ketiga gitu kan, kita punya yang namanya failover manager. Jadi katakanlah kita punya 2 database gitu kan, database pertama kita jadikan sebagai primary, yang kedua kita bisa jadikan standby. Itu 2 atau 3 atau 4 gitu kan, untuk sebagai standby. Jadi copy to many lah seperti itu ya. Jadi kita tulis di intinya primary-nya, itu nanti ketika ada perubahan data kita langsung stream replication di database standby ini semua. Seperti itu. Nah, client application ini akan mengakses yang namanya load balancer ataupun kita sebut peggy pool ini. Kita kan peggy pool ini sebagai intinya, jadi setiap ada perubahan di primary, standby akan mendapatkan informasi perubahan tersebut. Seperti itu. Ataupun nanti kita butuh yang lain lagi gitu kan, untuk yang witness-nya opsional kita bisa tambahkan di sini. Seperti itu. Nah, itu kita bisa memonitor database health-nya, detect failure, dan take action-nya juga kita bisa lakukan di sini gitu kan. Nanti mungkin yang primary-nya ada problem, kita bisa jadikan standby 1 sebagai primary-nya, seperti kita bisa lakukan di sini. Terus kemudian kita juga punya feature yang namanya automatically files, itu kan automatically file over, itu kan kalau ini kita masih yang mungkin detect aja dan kita bisa lakukan secara manual, dan kita punya feature nanti untuk masalah automatic file over, gitu kan. Kita bisa atur ketika primary rusak, standby yang akan menjalankan seperti itu. Terus kemudian kita bisa melakukan reconfigure load balancer, gitu kan, failover, kita integrate dengan peggy pool. Gitu. Pasti kalau umpamanya kita bentuk ini failover manager, jadi kita tulis 1 ke copy ke many gitu kan, itu pasti menghindari masalah split plane scenario. Jadi kita nggak tahu si aplikasi itu mungkin melihat kok ada 2 database primary ya, seperti itu kan. Jadi untuk memprevent sini. Jadi sama-sama jadi cuma si aplikasi tahu, oh ini cuma aplikasi database primary-nya adalah di IP sekian dan standby-nya sekian. Jadi ketika ada perubahan, bukan client application yang melakukan update, tetapi si database-nya akan melakukan update dari si peggy pool ini. Seperti itu. Oke, ini adalah fungsi failover manager di dalam EDB pass. Oke. Kenapa kita harus pakai
failover manager dari DB, gitu kan, yang pasti untuk masalah high availability, untuk SLA gitu, terutama ya, terus kemudian untuk masalah business continuity-nya, terus kemudian untuk masalah upgrade, jadi kalau umpamanya mungkin ada versi 13.1 gitu kan yang kita pakai sebagai primary. Nanti kita akan nyoba dulu 13.2 di standby database. Oh, setelah selesai database-nya oke, kita bisa menerima data itu kan, datanya konsisten, itu kita bisa lakukan, kita pindahkan primary-nya ke standby 1. Nanti primary-nya di-upgrade jadi 13.2. Nanti seperti itu kita replikasi setelah komplit semua, nanti primary-nya kita pasang kembali sebagai primary database. Kita bisa lakukan seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa kenapa kita harus pakai developer manager ya. Keuntungan-keuntungan yang kita dapat seperti itu. Oke. Nah, kita masuk dari developer manager tadi itu. Kalau developer manager tadi untuk ketika ada error ya, ada perubahan, kita replicate, kita swing gitu ya secara manual ataupun secara otomatis gitu kan. Nah, kita juga punya yang namanya replication server. Replication server ini kita bisa lakukan dari gitu kan SQL Server or Oracle to Postgre. Kita bisa lakukan seperti itu, ataupun multi-master replication juga kita bisa lakukan seperti itu. Multi-master, single master, ataupun multi-master mode. Kita bisa lakukan di PostgreSQL ataupun di DBPass ini, seperti itu. Logical replication untuk masalah PostgreSQL-nya, header replication dari Oracle dan SQL Server kita bisa lakukan gitu kan ke datanya si Postgres atau EDB ini, seperti itu secara one way. Terus kemudian untuk masalah log-based application, automatic conflict resolution kita juga bisa lakukan. Ketika kita menggunakan si replication server ini, seperti itu. Kenapa sih keuntungannya replication managing Postgre replication sangat easy gitu ya, easy gitu, lebih gampang gitu kan. Jadi kita punya yang namanya multi-master replication. Jadi kita punya database master tadi itu kita katakanlah kita sudah ngomongin, mungkin Bapak Ibu sudah ada punya database di Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung, ataupun di Singapura dan macam-macamnya gitu ya. Ketika kita jalankan ini, itu kan dari masing-masing database itu khusus untuk areanya masing-masing, kita bisa lakukan si multi-master replication ini. Seperti itu, ini untuk masalah geographicalnya ya. Kita bisa distribute di datanya itu, jadi nanti mungkin dari yang Singapura ke Jakarta gitu kan, ataupun Jakarta bisa kita update juga ke Surabaya ataupun ke Bandung dan saling mengisi. Jadi setiap database itu memiliki data full dari setiap lokasinya, kita bisa lakukan seperti itu. Terus kemudian kita punya single master replication gitu kan, jadi ini untuk masalah publish subscribe model gitu kan, jadi satu database kita bisa replication ke tadi itu database yang lainnya, mungkin di Bandung, di Surabaya ataupun di Singapura, seperti itu. Ataupun kita bisa hanya replication subset datanya aja gitu kan, untuk masalah data redundancy dan latency kita bisa kurangi. Terus kemudian kita bisa punya tadi nih, kita integrated with Oracle or SQL Server gitu kan. Jadi kita bisa exchange data between ini, Oracle dan SQL Server ke Postgre ataupun DBPass itu. Seperti itu. Oke. Nah, masuk setelah replication gitu kan, kita punya yang namanya DB Migration Portal seperti itu. Nah, ini lebih ditujukan untuk Oracle database skema gitu kan. Ini lebih ke arah sini. Modelnya adalah ini online assessment, jadi nanti saya coba akan demokan. Jadi kita akan mendownload sebuah DDL dari si Postgre-nya, kemudian kita jalankan di Oracle server kita, baru nanti ketika sudah selesai DDL-nya kita upload untuk kita cek atau kita assessment di sini. Seperti itu, mungkin ada hasilnya akan seperti ini, example output-nya gitu kan, table, index, constraint dan macam-macamnya kita akan ketahuan seperti itu. Berapa persen yang pas, nanti di sini akan ada informasinya, contoh perbaikannya seperti apa kita bisa lakukan di sini. Seperti itu. Ini untuk compatibility-nya dengan Pass Admin Server skema, DB code ataupun application interface-nya kita bisa lakukan di sini. Oke. Kalau kita ngomongin masalah migration itu kan kita replication, sudah failover, sudah migration, sekarang kita masuk. Khususnya database migration gitu ya. Kita harus perhatikan part ini. Skema, data, infrastrukturnya, dan application-nya kita harus perhatikan. Seperti itu. Skemanya itu seperti apa, objeknya seperti apa, mapping data type-nya seperti apa. Kenapa? Karena mungkin kita bilang di awal, kalau kita spesifik ke Oracle gitu ya, itu mirip untuk masalah data types-nya. Gitu kan, tapi akan ada yang berbeda untuk detailnya. Nanti Bapak Ibu kita bisa langsung tanya ke tim MI kalau memang benar-benar deep
Untuk masalah yang Oracle gitu kan, untuk ini kita ngomongin masih umum aja. Nanti kalau umpamanya Bapak Ibu tertarik yang saya punya Oracle, saya mau pindah ke Postgre ataupun EDB ini, EDB Pass ini kan, akan server ini, kenapa? Karena saya terlalu mahal untuk bayar ATS-nya dan macam-macamnya seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke Pak Arif atau Pak Arif dan rekan-rekan gitu ya untuk dijelaskan mengenai lebih deep lagi bagaimana konsep tadi itu si PostgreSQL datanya mirip dengan si Oracle lebih deep seperti itu. Kita bisa bikin session terpisah seperti itu. Nah, kita juga support untuk masalah untuk kita perhatikan adalah handling syntax difference-nya dengan rising incompatibility-nya kita harus cari tahu juga di sini. Terus kemudian masalah datanya gitu kan, metodologinya seperti apa, book, ongoing, fallback gitu kan untuk masalah migrasi datanya ataupun untuk tools-toolsnya ETL dan validasinya kita harus perhatiin juga seperti itu. Untuk infrastrukturnya juga kita harus perhatiin gitu kan, yang Oracle mungkin pakai 48 tera gitu, 48 core gitu kan ya, ODB jangan sampai dikasih yang separuhnya aja, sepertiganya aja gitu kan. Seolah-olah memang benar kita harus benar-benar samakan. Kita harus ketika kita melakukan migrasi ya kemampuannya kita harus bawa sama seperti itu 1:1. Terus kemudian masalah aplikasinya juga kita harus perhatikan. Kalau umpamanya cuma manggil JDBC connection aja ya oke, no problem karena kita bisa presence tadi itu JDBC connection. Itu kan mungkin yang akan berbeda adalah ya tadi itu cara manggilnya mungkin kita harus tambahkan connection untuk si Postgre ataupun PAS ini ke dalam aplikasi kita seperti itu. Sintaksnya juga mungkin akan berbeda itu kan ketika kita menggunakan PLS programming language langsung gitu kan dari aplikasi kita ke database gitu, Oracle kita harus perhatikan perubahannya seperti apa seperti itu. Ini untuk masalah bagaimana kita biar si migration database migration ini berjalan sukses seperti itu. Oke, ini di sini portalnya kita punya, migration portalnya kita bisa melakukan apa aja sih gitu kan, skema assessment, skema migration gitu kan, knowledge base. Jadi nanti di sini ada informasi-informasi, terus kemudian kita punya namanya export and one click Postgre launch-nya. Jadi kita bisa lakukan. Dengan catatan ini hanya kita fokus ke pasar si Oracle database skema seperti itu. Oke. Nah, ini dalam portalnya seperti ini, nanti coba saya akan lihat dan demokan, seperti itu kan. Ini akses Oracle-nya kita sudah sampai ke level 19, gitu kan. Detail assessment EPAS-nya ada di sini semua, terus kemudian 93 automation, gitu kan, 92% gitu kan, Oracle DDL Object, gitu kan. Itu kompatibel dengan si Postgre Advanced Server. Terus kemudian yang pasti ini adalah free to use untuk masalah assessment dan migration-nya. Seperti itu. Oke. Nah, migration toolkit-nya itu sendiri gitu kan, kita bisa melakukan online dan offline migration untuk masalah datanya gitu kan, terus kemudian kita bisa melakukan granular migration control-nya gitu kan, specific batch-nya ataupun only rows gitu kan, spesifik kriterianya, change column data types-nya kita bisa lakukan. Terus kemudian untuk platformnya gitu kan, untuk migration toolkit-nya ini kita support untuk Oracle, SQL Server, SQL, Sybase, dan PostgreSQL gitu kan. Jadi PostgreSQL pun juga kita support untuk beralih ke EDB Pass seperti itu. Oke, untuk yang migration toolkit-nya seperti itu kan kita lebih lanjut gitu kan, feature-nya kita punya offline dan online gitu kan. Untuk bypass wall logging kita bisa lakukan gitu kan dari katakanlah Oracle, MySQL, SQL Server gitu kan. Kita bisa lakukan skema ataupun skemanya tok yang kita bisa pindahin gitu kan, ataupun kita mau skema plus data migration seperti itu. Nah, ini ketika menggunakan Advanced Server PostgreSQL seperti itu kita bisa melakukan skema dan data migration secara langsung. Kalau umpamanya kita hanya script untuk skema migration doang, kita bisa lakukan di sini seperti itu. Oke. Nah, toolkit option-nya gitu kan, skema only, data only, all tables. Ini nanti kita bisa Bapak Ibu bisa lihat di dokumen webnya secara resmi untuk masalah komen-komennya ini seperti itu. Oke. Nah, untuk sertifikatnya support MTK sertifikatnya support itunya ini yang 19 sudah ada sebenarnya. Ini masih slide lama gitu kan untuk yang Oracle 19 sudah kita support, SQL yang terbaru juga kita support gitu kan, MySQL, Sybase yang terbaru sudah kita support juga seperti itu. Oke. Nah, ini untuk penggabungan gitu kan dari portal kita lakukan assessment, migration toolkit gitu kan kita melakukan migrasi skema dan si database-nya itu sendiri. Gitu kan kalau umpamanya portal kita khusus untuk skema assessment dan planning-nya. Untuk yang toolkit-nya ini kita untuk production data migration-nya seperti itu. Nah, ini beberapa fungsi. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu mau assessment dulu, melihat kompatibel dan macam-macamnya,
yaitu kita menggunakan portal yang dari secara gratis. Kalau sudah pede, kita hubungin tim MII untuk melakukan migration gitu kan. Nah, ini kita akan menggunakan toolkit-nya ini, seperti itu. Oke. Step-nya yang pasti kalau biar sukses gitu kan, kalau kita ngomongin migration pasti kan ujung-ujungnya kita pengen sukses 100% data kita utuh dan kita bisa pakai data kita di situ gitu kan. Yang pasti adalah kita harus mengakses dulu pertama kali, terus kemudian kita planning gitu kan. Seperti apa ini planningnya untuk apa namanya kita tentukan dari itu mau semuanya ataupun mau table yang ini kita pilih lakukan seperti itu ataupun nanti kita lakukan per bagian-perbagian kita bisa lakukan gitu kan. Baru nanti ketika setelah planning semua komplit gitu kan baru kita execute, kita migrate secara langsung seperti itu. Nah, ini proses ini harus kita lakukan, jangan sampai kita melewatkan satu step gitu kan, tahu-tahu langsung plan dan migrate gitu kan. Kita nggak tahu nih. Ternyata mungkin nggak ada yang nggak kompatibel gitu kan DDL-nya ataupun data tipenya nggak kompatibel, ini jadi pusing. Jadi kita harus cari satu-satu lebih gitu kan. Jadi lebih baik kita harus melakukan assessment sampai plan dan migrate ini. Oke. Nah, untuk integration dan connection, konektor gitu kan, ini terakhir gitu kan, tools tambahan dari si EDB gitu kan. Kita support untuk client connection Node.js, Python, CDBC, ODBC, EDB Loader, EDB Plus gitu kan. ECPG Plus gitu kan kita support gitu kan. Untuk connection manajemennya kita punya PG Pool, PG Bouncer, kita bisa lakukan ini semua. Untuk masalah proteksinya kita bisa integrasikan dengan LDAP, Active Directory, Kerberos seperti itu. Kemudian untuk integrationnya kita untuk wrapper-nya kita bisa pakai untuk MongoDB, MySQL CSV ataupun Hadoop kita bisa manfaatkan di sini semua. Deployment-nya juga mobile metal, on-premise virtualization, on-premise Kubernetes, private cloud ataupun public cloud itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang lebih menarik untuk masalah security enhancement dan feature-nya. Seperti itu. Kita punya yang namanya password policy management, code protection kita punya di situ. Data redaction ini data masking ya. Kita bilang data masking. Kita juga punya EDB SQL Protect gitu kan untuk masalah proteksi jalanan, ya masalah kita bilang itu adalah adminnya, kita bisa melakukan protect seperti itu kan. Terus kemudian virtual private database ini kan jadi hanya kita berikan akses ke beberapa orang itu kan, hanya bisa mungkin melihatnya aja ataupun bisa menjalankan programming ini seperti kita bisa lakukan seperti ini, virtual private database. Jadi ini beberapa enhancement yang ada di EDB PAS seperti itu. Oke. Sekian presentasi saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Roni untuk masalah skema licensing yang ada di dalam EDB PostgreSQL ini, seperti itu kan. Nanti sembari Pak Roni menyiapkan, saya coba akan setelah Pak Roni menyampaikan informasi licensing, jadi nanti saya akan melakukan sebuah demo migration dari Oracle Database 12c ke PostEDB PAS di versi 12. Seperti Pak Roni, silahkan. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ada sedikit informasi untuk pertanyaan seperti tadi kita sepakati di depan. Jadi nanti bisa jadi di belakang kita juga akan ada sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah bisa mulai dicantumkan di chatroom ya Bapak Ibu. Supaya juga bisa kita rekap gitu untuk soal-soalnya yang barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penjelasan Mas Rizky sebelumnya. Kemudian jangan lupa nanti kita akan di akhir sesi kita akan memilih 5 pemenang yang nanti akan kita berikan voucher tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita nilai sebagai pertanyaan terbaik ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti juga kita akan sharing feedback form-nya. Nah, ini nanti sangat penting karena setiap peserta kita harapkan bisa mengisi feedback form supaya apa? Ini akan menjadi tiket Bapak Ibu untuk bisa kita masukkan dalam list Wheel of Fortune Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan door prize. Mungkin itu sedikit tambahan info dari saya. Silakan Mas Roni untuk melanjutkan sesinya. Terima kasih Mas Arief. Oke, selamat pagi menjelang siang.
Terima kasih waktunya. Jadi untuk sesi saya tidak berat. Tadi sudah berat di sisinya tempatnya Mas Rizky sebagai masternya. Apa aja sih yang ada tipe plan yang ada untuk Enterprise DB? Saya masuk aja, agendanya hanya ada 3. Pertama, tipe plan subscription. Yang kedua, SLA support. Yang ketiga, how to sizing Enterprise DB. Untuk Enterprise DB sendiri itu terbagi menjadi 3 macam tipe plan. Yang paling rendah itu adalah tipe plan community. Community ini sebenarnya menggunakan open source-nya dari open source-nya community, tetapi akan disupport dari technical support-nya 24/7 oleh Enterprise DB. Jadi kalau misalkan customer sekarang pakai Enterprise DB yang Postgre dan itu hanya community, itu akan sulit kalau misalkan urgent secara database-nya. Kalau dengan ada technical support dari Enterprise DB, itu akan lebih cepat untuk men-solve problem yang ada. Yang kedua, ini adalah tipe plan standar. Tipe plan standar ini sebenarnya masih menggunakan Postgre SQL yang open source, tetapi ditambah dengan ADB tools yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Rizky, yang dari Postgre Enterprise Manager, backup, failover, migration, dan replication itu sudah ada di dalam ADB tools ini. Dan yang untuk yang terakhir itu ada versi Enterprise, yang dimana versi Enterprise ini adalah ADB Advanced Server yang ada untuk fitur security, fitur compatibility Oracle, fitur untuk optimizer secara query, dan lain-lain. Jadi ada 3 tipe plan. Dan selanjutnya kurang lebih secara proprietary yang akan dapat ketika customer untuk membeli subscription ini. Ini adalah kurang lebih seperti ini yang akan didapatkan. Untuk yang multi-master atau kita bilang aktif-aktif, itu opsional secara ada namanya teknologinya BDR. BDR yang tadi udah jelaskan juga oleh Mas Rizky. Nah, di sini semua yang ada di proprietary ini yang akan didapatkan sesuai dengan tipe plan yang akan dipilih oleh customer. Apa aja sih SLA yang ada di dalam Enterprise DB? Pertama, SLA yang ada 3. Yang pertama adalah premium support, yang kedua production support. Premium support dan production support ini 24/7 secara support hours-nya. Perbedaannya adalah di premium support. Di premium support ini lebih cepat dibandingkan production support ketika di severity 1, ketika customer mempunyai urgency atau mission critical database menggunakan Enterprise DB. Dan untuk remedy SLO-nya bisa dilihat ini perbedaannya cukup signifikan. Untuk yang premium support itu 4 hours, kalau untuk yang production support itu 24 hours. Ada lagi tipe support yang versinya untuk development, ini adalah basic support. Basic support ini secara support hours itu 10/5, jadi 10 jam, 5 hari. Tetapi untuk severity 1 dan severity 2 itu tidak ada komitmen dari Enterprise DB, karena dia memang digunakan untuk development atau QA, atau bisa dikatakan untuk one standby. Ini juga bisa menggunakan yang tipe supportnya basic support. Bagaimana cara sizingnya? Sizingnya Enterprise DB sebenarnya mudah. Untuk bare metal itu akan dilihat secara total core yang ada di dalam server tersebut. Kalau misalkan ada 2 node server, untuk misalkan node pertama misalkan 8 core, node 2 8 core juga, itu maka total yang dibutuhkan untuk licensingnya itu 16 core. Untuk virtualization, private cloud, public cloud, container, itu menggunakan semuanya vCore. Jadi penggunaan vCore-nya ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh database tersebut. Ada sales policy-nya, untuk minimum pembelian itu 4 core, dan jika di bawah 8 core, maka harus melakukan pembelian 3 tahun di depan. Selain itu ada services juga, kalau misalkan customer butuh untuk dari prinsipal langsung Enterprise DB, itu ada Cloud DBA Services, Remote DBA Services, Technical Account Manager, Training, dan Certification. Jadi tergantung kalau Cloud DBA Services, Remote DBA Services itu per instan yang akan di-deploy. Kalau TAM,
ini lebih ke arah professional services yang standby 24/7. Ini berdasarkan annual fee. Dan untuk yang training itu ada yang menggunakan annual fee, itu yang untuk subscription, dan ada untuk yang kelas dengan minimum itu 12 orang. Certification itu bisa dibeli dengan per student. Sekian untuk yang bagian tipe plan dan SLA-nya. Untuk Enterprise DB hanya ada subscription base, tidak ada perpetual base license. Jadi setiap tahun bisa pembeliannya bisa start dari 1 years sampai up to 5 years di depan juga bisa. Jika ada question nanti bisa kontak dengan Pak Arief Gunawan selaku produk spesialis untuk DBA di NII. Jika ada pertanyaan bisa langsung di chat room, kita akan menjawab satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu. Mas Arief, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Arief. Oke, terima kasih Pak Roni untuk paparannya. Mungkin itu sesi terakhir ya Mas Roni ya untuk materi yang kita deliver hari ini. Tadi sudah kita bicara dari sejak awal, intro tentunya terhadap prinsipal EDB itu sendiri yang dibawakan oleh Mr. Vivek Kumar. Kemudian dilanjutkan oleh materi teknis terkait dengan solusi Enterprise DB sebagai database pilihan buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir ditutup oleh penjelasan dari sisi non teknis atau dari sisi komersial oleh Mas Roni selaku Product Manager EDB dari Ingram. Mungkin itu sedikit saya summary materi yang sudah kita sharing ke Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Pak Arief? Ya. Untuk waktunya sendiri masih ada atau enggak? Masih panjang. Kalau masih banyak ya? Kalau masih banyak coba saya akan mencoba demo untuk saya demo. lupa. Ya. Sorry saya lupa. Maaf Ya. Bapak Ibu, tadi Mas Rizky sudah kasih tahu bahwa akan ada demo. Oh, sorry. Silakan Mas. Silakan langsung aja Mas untuk manfaatin waktu. Silakan. Ya. Oke, bisa kelihatan ya untuk di layarnya ya. Jadi saya punya di sini saya ada Oracle gitu kan, Oracle versi 12C itu kan. Di sini kemudian ada kita punya EDB-nya juga itu kan. Oke, kita punya EDB-nya juga seperti itu. Ini Postgres Advanced Servers versi 12 seperti itu kan. Kita ada di sini semua gitu kan. Ini benar-benar mirip kalau kita ngelihat dari adminnya ini kan kayak di versi PostgreSQL ya. Versi community-nya kita mirip itu kan ya. Kenapa? Karena kita hanya melakukan sebuah kita bilang ya perubahan baju lah gitu, tapi intinya tetap sama. Jadi seperti itu. Nah, ini saya akan mencoba melakukan HR ya, HR dari si Oracle ini, instansnya HR ini ke dalam EDB. Jadi ketika kita mau menjalankan ini gitu kan, awalnya itu harus seperti apa sih gitu kan. Awalnya kita harus masuk ke migrationsenterprisedb.com ini gitu kan. Jadi ini free untuk melakukan assessment gitu kan. Nanti kita bikin satu project, katakanlah seperti itu project apa gitu kan. Mau koneksinya kita bisa tentukan CDBC, ODBC ataupun .NET dan macam-macam kita bisa tentukan. Source-nya dari Oracle pastinya seperti itu karena kita ya benar kita akan fokus ke Oracle gitu kan source-nya. Version-nya kita bisa melihat dari version 11 sampai version 19. 10 sudah nggak disupport lagi ya. 11 sampai 19 seperti itu kan. Untuk advanced server-nya sendiri sampai dengan versi 13 saat ini karena 14 ini belum tahu waktunya kapan kita keluar gitu kan. Jadi kita bisa tentukan untuk yang saat demo ini saya pakai versi 12 gitu kan. Terus kemudian ini ada DDL-nya. DDL-nya kita bagaimana cara mendapatkan DDL file ini nanti ketika kita klik ini gitu kan. Kita klik ke URL ini, kemudian kita diberikan akses ke sini untuk melakukan downloading si DDL-nya ini. Nanti ketika kita sudah kita lakukan downloading gitu kan, kita bisa mengopen DDL tersebut gitu kan. Nah, itu nanti ini kita bisa jalankan DDL SQL ini ke database kita gitu kan, baik itu nanti mau pakai SQL Plus ataupun pakai
development tools gitu kan, kita bisa jalankan di sini. Nah, setelah kita dapat ini gitu kan, kita masuk ke Oracle database-nya gitu kan. Kebetulan saya pakai SQL Developer ya. Kita copy pastekan ini semua, kita jalankan gitu kan, langsung kita jalankan script-nya gitu kan. Nanti kita mau pilih nih skema mana yang mau kita ekstrak datanya gitu kan. Kebetulan saya ada HR gitu kan. Terus kemudian output-nya kita mau taruh di mana, ini saya sudah lakukan jadi nanti tanpa perlu lama-lama gitu. Terus kemudian baru setelah selesai kita lakukan itu semua, nanti kita akan dapat ini filenya, hasil generate si SQL Server ini, seperti itu kan. Nah, ini data-data ini nih baru skemanya aja nih yang kita dapat dari si Oracle, seperti itu. Terus kemudian bagaimana? Kita pindahkan ke EDB-nya. Jadi kita jalankan data tersebut baik itu entah sebelum kita jalankan, kita dapat dulu, kita running-kan kita upload ke dalam si ini, migration-nya, seperti HR gitu kan. Ini ada 36 objek, statusnya seperti apa, jadi ada yang 0 fail, 25 repair, 11 pass gitu kan. 11 pass ini yang benar-benar mirip datanya, tapi kalau repair ini dari Oracle dipindahin ke formatnya si Postgre, kita bisa lihat di sini. Sequence-nya seperti itu kan. Ternyata kita repair, jadi kita betulkan fungsinya, kita miripkan ke versi 12, EDB Pass versi 12 gitu kan. Kalau ini indeksnya ini benar-benar mirip semua, jadi tanpa harus ada perubahan sama sekali. Gitu. Nah, di sini gitu kan kalau umpamanya ada problem, ada error gitu kan, itu nanti kita punya namanya knowledge base ini. Jadi kita bisa tahu mana yang harus diperbaikin sih biar sama gitu. Nah, setelah selesai gitu kan, kita perhatiin semua gitu, kita perbaikin gitu kan, setelah kita assessment, kita oke, warnanya hijau semua, nggak ada error, baru kita jalankan migration-nya. Seperti itu, kita bisa pilih ke cloud, ke existing on-premise gitu, kalau kita udah punya Postgre Advanced Server, ataupun kita baru menginstal baru, gitu kan, kita bisa lakukan. Kalau umpamanya kita pilih yang ini, kebetulan saya udah punya, kita mau skemanya kita mau pilih mana nih, HR aja, atau mungkin kalau ada skema Scott dan macam-macamnya yang lainnya, kita bisa lakukan. Nah, nanti kita disuruh ini, download SQL file-nya. Nah, ini SQL file-nya. Ini SQL file-nya gitu kan, kita download gitu kan, nanti kita pindahkan ke si tempat si EDB-nya, lokasinya seperti itu kan. Nah, ini bentar mana ya? Yap, ini. Ini SQL-nya gitu kan, yang tadi setelah kita bikin skema-skemanya gitu kan, create skema, HR dan macam-macamnya gitu kan. Nah, ini yang nanti kita akan masukkan ke dalam si database ini gitu kan. Nah, kalau kita ngomong si skema gitu kan, skema HR gitu kan, kalau di database EDB itu merupakan instansinya gitu kan. Ini kita bikin database yang namanya katakanlah HR. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah jalankan HR, kemudian kita jalankan copy ini, kemudian kita akan running gitu kan, itu nanti akan terbentuk tabel-tabelnya di sini. Seperti itu. Ini umpamanya skema gitu kan, skemanya seperti itu kan. Kalau kita di Oracle skema ini adalah si database-nya ya, kalau ini kan database baru ada skemanya, seperti itu. Nah, kalau ini contoh, ini belum ada sama sekali, itu kan untuk mempercepat aja waktunya. Jadi sini ada HR, kalau umpamanya kita execute ini, itu kan ini kosong, belum ada HR gitu kan. Nanti setelah ini semua kita execute, itu akan dibikinkan skema ini dari si bentuk tadi itu ya. Ini contohnya belum ada skema, kita akan lakukan tools-nya gitu kan. Dari tools, kita lakukan dari skema ini. Kan, kita jalankan. Selesai semuanya gitu kan, setelah selesai gitu kan, ini akan terbentuk si HR ini, data ini. Nah, ini baru skemanya aja, bagaimana mindahin datanya, seperti itu kan. Nah, tadi seperti saya bilang di awal, setelah skemanya selesai, si EDB Pass ini punya yang namanya migration datanya tadi itu, dengan menggunakan migration toolkit gitu kan. Jadi nanti kita akan install namanya migration toolkit ini atau singkatannya MTK gitu kan. Nanti kita tentukan nih. Nah, kalau di free gitu kan, kita nggak dapat yang namanya di CDBC Oracle ini. Kita harus tentukan CDBC Oracle kita ada di mana gitu kan. Ini kebetulan sudah saya daftarin domainnya gitu kan, jadi nggak perlu pakai IP. Jadi tinggal kita tentukan source database-nya,
nama DB user-nya, nama ininya apa, terus kemudian kita targetnya nih, kita mau tentukan di database mana yang akan kita pakai gitu kan, HR2 ataupun HR3 seperti itu, ataupun Enterprise DB, terus kemudian kita masukin, password-nya. Enterprise DB ini ada, yang privilege tertingginya Enterprise DB, terus kemudian password-nya, seperti itu. Nah, setelah selesai gitu kan, kita jalankan, command dari command prompt gitu kan, kita menjalankan ini, run mtk.bat gitu kan, kita tentukan dulu folder installernya di mana, mtk/bin gitu kan. Jadi setelah ini kita tentukan itu mtk bin, lokasinya run mtk gitu kan. Kita jalankan, data only, target skemanya adalah apa? HR, karena kita bikin tadi skemanya HR gitu kan. Terus kemudian kita akan hitung, kalau umpamanya ada problem kita akan recon 5 kali, seperti itu. Nah, setelah kita jalankan gitu kan, ini contohnya. Kita jalankan ulang ya. Nah, ini semua akan dipindahkan datanya ke dalam si Oracle, dari Oracle ke EDB, datanya seperti itu. Nah, ini kebetulan saya pakai yang versi, yang masih pakai skema 2 ya, kalau umpamanya kita mau ganti ke skema nomor 3 itu kan, jadi kita tinggal ganti ini aja. Mana nih? Toolkit properties. Itu kan, nanti ketika kita jalankan HR3 ini kan, semua data akan dipindahkan gitu kan, ini, skip call-nya, total objeknya, successful call-nya ada berapa, 7, skip-nya ada 2 gitu kan, global temporary tables-nya. Itu kan nanti ketika kita jalankan di sini, di, mana nih, HR3, itu kan skema HR3. Itu sudah ada datanya di sini. Komennya, bentar, table. Nah, ini sudah ada datanya nanti di dalam si sininya. Query. Nah, ini datanya sudah ada, seperti itu. Jadi komennya adalah select bintang form HR country, skemanya adalah ini, terus kemudian ini adalah country. Seperti itu, kita sudah punya datanya sudah berhasil dipindahkan ke dalam sini. Nah, seperti itu demonya Pak Arif. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan. Oke, pertanyaannya sudah masuk, beberapa pertanyaan sudah banyak yang masuk. Oke, untuk pertanyaan pertama saya akan bacakan dari Bapak Novianto, apa yang harus dipertimbangkan sebelum membeli layanan vendor untuk pemeliharaan database jika memiliki campuran database dari Postgre, MySQL, Oracle, dan lain-lain? Untuk pertanyaan pertama mungkin saya minta tolong Mas Arif dari tim MII karena MII punya kompetensi sangat luas untuk banyak database. Pak Arif bisa dibantu? Oke, sorry tadi, sebentar saya tadi lagi sorry tadi pertanyaannya boleh diulang? Sorry. Pertanyaannya, apa yang perlu ditimbangkan Mhm. untuk layanan vendor untuk pembelian database jika memiliki campuran database dari Postgre, MySQL, Oracle, dan lain-lain. Jadi mix banyak database yang di dalam customer. Oke, untuk, apa namanya, pemilihan layanan vendor kaitannya dengan hal tersebut tentunya kaitannya lebih ke kompetensi dari, si company ya, Bu, ya, dalam ini dari siapa ya pertanyaannya? Bapak Novianto. Pak Novianto, sorry Pak Novianto. Berarti kita lebih menekankan dari sisi kompetensi, company. Tentunya dengan adanya mix, database solution, kita berupaya juga bisa mendapatkan, layanan dari, IT vendor gitu ya, IT vendor yang memiliki berbagai kompetensi. Kan ada beberapa yang memang hanya fokus, di salah satu area gitu ya, dan tentunya kita harapkan kalau seperti itu nanti ketika ada multi produk, khawatirnya tidak ter-cover. Tapi tentu saja dengan, keberadaan di
tempat masing-masing Bapak Ibu yang multi produk, seharusnya juga dari sisi vendor yang akan melayani juga memiliki kompetensi dari setiap produk yang ada. Meskipun let's say tidak harus keseluruhan, tapi paling tidak produk-produk besarnya gitu kan yang memang sudah common lah di IT market. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi lebih ke kompetensi dari si vendor yang sebaiknya memiliki resource terutama, kemudian engineer-engineer yang kompeten untuk bisa mensupport perusahaan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan multi produk yang ada di masing-masing perusahaan. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Arief. Pertanyaan kedua dari Ibu Nita Novitasari, untuk PostgreSQL ini open source DB. Oke, ini akan saya bantu jawab. Untuk Postgre sendiri memang ada versi untuk yang open source, dan biasanya open source itu ada beberapa kendala adalah ketika support. Supportnya itu kita harus melihat dari community. Jadi kalau misalkan Ibu install database di production menggunakan Postgre open source, artinya tidak ada support ataupun patching ketika ada bugs. Kalau Ibu menggunakan Enterprise DB, terutama untuk atau EDB yang versinya yang sudah Enterprise, itu dari Enterprise DB punya tanggung jawab ketika ada bugs, patching, dan secara support sesuai dengan SLA yang dipilih, sehingga dari Ibu dan tim buat DBA itu akan lebih aman ketika di productionnya. Semoga itu menjawab. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Muhammad Faisal Arif. Apakah EDB mendukung sebagai database dari teknologi DW Data Warehouse, BI, dan Big Data? Mungkin Mas Rizky bisa dibantu? Oke, jawabannya itu memungkinkan untuk data warehouse BI, karena ketika kita mau install pertama kali, kita diberi pilihan. Sama seperti Oracle ya, kalau kita install pertama kali diberi pilihan apakah ini sebagai general database, OLTP ataupun OLAP database. Kita juga punya feature mirip seperti itu. Jadi kita bisa tentukan, kebetulan yang saya install ini dalam bentuk general ya. Jadi benar-benar kita mungkin dipakai sebagai reporting, sebagai BI ataupun sebagai production. Jadi nanti kembali lagi kepada Bapak Faisal Arif, apakah mau dipakai sebagai DWBI gitu kan juga bisa. Terus kemudian apakah kita support sebagai big data, tapi kita hanya support sebagai data source-nya. Jadi bukan support sebagai tempat lake-nya ya. Jadi nanti kita punya integrasi dengan si Hadoop file system-nya itu. Seperti itu. Jadi sebagai source si big data-nya. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab. Oke, thank you. Saya lanjut ke pertanyaan keempat dari Bapak Arief Wirawan. EDB ini ada free version dan berapa besar maksimum size database-nya? Untuk EDB sendiri itu ada diberikan trial, biasanya trialnya itu sekitar 30 hari. Untuk free version tidak ada, Pak. Jadi untuk free version hanya ada di PostgreSQL open source, dan untuk yang Enterprise EDB itu punya kelebihan lebih banyak yang sudah di-show oleh Mas Rizky tadi di presentasinya. Saya lanjut untuk pertanyaan kelima. Ini tambahan ya Pak, untuk size-nya kalau umpamanya kita pakai yang PostgreSQL sih nggak ada keterbatasan size DB-nya sih, seperti itu. Jadi nggak kayak si XE-nya Oracle ya. Kalau XE-nya Oracle itu kan ada keterbatasan, kalau nggak salah datanya maksimum 4 GB, ataupun yang free version-nya SQL itu sekitar ya sama 4 GB-an gitu, kita nggak ada. Karena kita beranjak dari awal adalah community edition tadi itu untuk yang Postgre-nya. Seperti itu. Kalau EDB-nya ya sama. Jadi kita hanya membungkus untuk masalah supporting dan patching dan lebih cepat lah, seperti itu. Itu, Pak Roni, silakan dilanjut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kelima dari Bapak Edi Chow Sanwa. Apakah lisensi EDB ini berdasarkan jumlah user? Bagaimana model migrasi SQL ke EDB? Bagaimana interface EDB dengan SQL jika dikembangkan dalam aplikasi menggunakan EDB dan SQL secara simultan? Oke, untuk masalah lisensi, untuk lisensi EDB tidak lihat secara jumlah user, tapi untuk lisensinya akan dilihat secara bare metal, akan berapa core yang di dalam server tersebut, itu yang akan dilisenskan. Kalau secara untuk virtualisasi ataupun public ataupun container, itu akan dilihat berapa virtual core
yang digunakan untuk virtualisasi tersebut. Jadi tidak berdasarkan user, jadi bisa unlimited. Mungkin untuk yang teknis Migrasinya? migrasi, yes. Migrasinya sama seperti yang kayak saya contohkan tadi dari menggunakan si Oracle gitu kan, tapi kebetulan tadi adalah kita pakai Oracle ya. Jadi kita pakai MTK-nya tadi itu, migration toolkit-nya itu, by command CLI kita mau pindahkan, skemanya, kita bikin skemanya dulu, kita cocokkan dulu skemanya, data tipenya, kita cocokkan, setelah selesai baru kita pindahkan, datanya, isinya. Setelah kita selesai bikin skemanya, tabel-tabelnya, row-nya, seperti itu kan ya, kolomnya, row skemanya gitu kan, field-field-nya, setelah selesai baru nanti kita pindahkan datanya menggunakan migration toolkit yang CLI tadi itu, seperti itu. Terus kemudian kalau umpamanya untuk masalah interface aplikasinya sendiri gitu kan, itu kembali lagi ke, tim programmernya Bapak, seperti itu kan, seperti IDB tadi kita support JDBC, kita support mungkin .NET kita support, terus kemudian untuk masalah, CDBC, ODBC kita juga support. Biasanya kalau SQL Server kan kalau nggak pakai .NET Connection, pakainya si, kok ODBC sih, saya lupa namanya, OLED gitu ya, OLEDDB. Itu nanti tergantung dari tim aplikasinya Bapak sih, seperti itu. Jadi nanti mungkin aplikasinya untuk data ini ngambil dari si SQL, dari data user atau data apa, terus kemudian data prosesingnya kita lempar ke EDB itu juga bisa. Jadi tergantung, tergantung dari tim aplikasinya Bapak, karena kita sudah support untuk komunikasi interface tadi itu JDBC, ODBC, terus kemudian .NET kita support, seperti itu. Oke, thank you. Lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Bapak Dimas Dwi Cahyo. Untuk training, kuota minimal person berapa orang dapat terlaksana? Oke, untuk training tadi sudah sempat dijelaskan sedikit. Ada yang versi subscription, ada yang versi untuk yang ada instrukturnya. Kalau versi subscription itu tidak ada minimum, itu bisa starting dari 1, itu biasanya annual subscription, nanti bisa meminta penawaran dari tim MII. Kalau untuk masalah yang ada instrukturnya itu minimum person itu 12 orang dan materinya juga cukup banyak, ada kurang lebih ada 8 materi. Jadi mungkin nanti kita bisa share terpisah materinya ada apa aja dan berapa mungkin untuk pricingnya. Seperti itu Bapak Dimas. Saya lanjut ke pertanyaan ke-7, Bapak Novan Billy Ranto. Untuk lingkup SLA Services Support mencangkup permasalahan apa saja? Jika dalam permasalahan disebabkan terjadi dengan kesalahan skema dan struktur desain database, apakah masuk dalam support atau hanya terkait problem-problem engine optimasi? Kemudian apakah skema penalti backdate jika kelewat perpanjangan renewal? Oke, untuk SLA Service Support itu biasanya akan berhubungan dengan engine dari database ataupun patching, dan ada beberapa fitur yang ada di dalam tergantung dari tipe planning yang digunakan. Jadi kalau masalah skema dan kesalahan struktur secara desain database itu tidak termasuk karena itu tergantung dari desain dari tim DBA company-nya Bapak. Untuk masalah penalty backdate, jawabannya tidak ada penalty backdate, tetapi di dalam agreement yang dari Enterprise DB jika masa subscription-nya setelah berakhir, maka customer harus melakukan uninstall untuk Enterprise DB-nya atau melakukan migrasi to PostgreSQL-nya. Pertanyaan ke-8, Bapak Guntur Afrizal, untuk sudah ada fitur database encryption, jika sudah ada mekanisme, metodenya seperti apa? Tadi saya sempat lihat ada fitur failover manager ini, load balancer-nya seperti apa ya Pak? Oke, Pak Rizky? Oke, database encryption ini lebih ke arah, connection encryption-nya ya Pak? Seperti itu. Kemudian kalau umpamanya by datanya gitu kan, kita punya namanya masking-nya tadi, data reduction-nya. Data reduction itu data masking, seperti itu. Kalau encryption ini lebih ke arah connection-nya, seperti itu metodenya. Kalau umpamanya tadi, encryption-nya secara database secara full gitu, belum, jadi kita masalah connection-nya yang kita encrypt, terus kemudian kalau itu ada data reduction untuk masking-nya, seperti itu. Nah, kalau fungsi, failover manager ini load balance-nya seperti apa, itu nanti tergantung dari setup-nya Bapak, seperti itu. Jadi kita tentukan
tentukan apa namanya failovernya gitu kan, server primary-nya mana, terus kemudian standby-nya apa. Kalau umpamanya ada problem ini, yang kalau kita pakai yang automatic failover itu lari ke standby yang mana. Kita bisa lakukan seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin failover itu kan kita hanya satu yang pakai sebagai primary, kemudian sisanya ada standby. Nah, standby ini kita bisa lakukan secara manual untuk berubahnya, ataupun nanti kita bisa bikin automatic failover, seperti itu. Terus kemudian kalau umpamanya ini ada kita punya juga yang namanya multi-master database tadi itu sudah ada otomatis. Jadi, semua data akan tertulis semuanya, jadi ketika ada satu yang, master yang error gitu kan, itu master yang lain akan menggantikan secara langsung, seperti itu. Semuanya di dalam, PG Bouncer ataupun PG Pulse-nya itu konfigurasinya. Untuk load balancer-nya sendiri, kalau umpamanya kita ngomongin penggunaannya adalah kita bisa setup, round robin dan macam-macamnya itu ada di situ semua, Pak. Oke, thank you. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 dari Bapak atau Ibu Widi. Bagaimana perhitungan lisensi CPU core atau lisensi user di ADB ini? Tadi sudah sempat diinformasikan bahwa untuk ADB ini tipenya subscription, bare metal akan dihitung berapa total core yang digunakan untuk virtualization ataupun cloud ataupun container, dilihatnya adalah secara virtual core. Pertanyaan ke-10 dari Bapak Danielma, untuk license-nya jadi subscription dan dihitung per core, bisa di-share lebih detail berapa per core untuk masing-masing plan, minimum berapa core dan minimum berapa year. Oke, benar secara licensing itu subscription, untuk minimum berapa core-nya 4 core, dan jika pembeliannya di bawah 8 core, maka harus membeli 3 tahun subscription langsung di depan. Saya lanjut ke pertanyaan ke-11, Bapak Bagit Airlangga, KAI. Menurut pengalaman sebelumnya dengan berbagai klien, apa kendala yang sering terjadi ketika migrasi database dari legacy DB, MySQL, Oracle ke ADB Postgre ini? Untuk support, apakah untuk ada local partner? Untuk local partner, ya, MII sudah kompeten untuk melakukan tersebut, Pak. Untuk detail kliennya, mungkin Mas Rizky bisa bantu? Oke, untuk yang ini kendalanya ya, paling kendala utamanya itu adalah masalah tadi itu, skemanya, data tipenya itu mirip atau enggak sih, lebih ke arah situ. Jadi, apa namanya, kendala yang menjadi migrasi database ya, dari, Oracle sama SQL ataupun si SQL Server itu lebih ke arah situ sih, karena mungkin walaupun sama-sama var 2 gitu, mungkin yang satu, Oracle punya, yang EDB nggak punya, nanti si EDB akan men-suggest, "Oh ini harus diganti menggunakan var ini," gitu kan. Contohnya seperti itu, ataupun integrate INT yang lain gitu, data tipenya ataupun si skemanya ini nggak bisa pakai yang ini, nanti si, EDB akan apa namanya, menginformasikan seperti demo tadi itu kebetulan. Karena yang contohnya tadi yang saya lakukan adalah Oracle gitu kan, itu akan di-suggest yang warnanya ijo utuh itu adalah yang bisa kita jalankan langsung, yang ijo garis-garis itu, yang sempat tadi Bapak lihat itu adalah itu sudah di-repair atau sudah dibenarkan dari dari sisi EDB-nya. Nah, nanti kalau yang warna merah itu yang customer ataupun tim, asesmennya itu yang akan membetulkan secara manual. Seperti itu, Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ke-12, Bapak Budi Hertanto. Sebelum memakai service ADB, apakah bisa kami lakukan trial sebelum memastikan memang layanan ADB sesuai kebutuhan kami? Jawabannya bisa, Pak, untuk trial kurang lebih 30 hari. Nanti untuk trialnya bisa request dari tim MII, nanti akan dibantu untuk di-guide oleh timnya Pak Arief. Saya lanjut untuk pertanyaan 13, Bapak Agung Yamasaki. Bagaimana progres migrasi SQL Server ke ADB Postgre? Apakah store prosedur, view, trigger yang di SQL Server ikut termigrasi ADB Postgre? Mungkin Mas Rizky bisa ngulang? Ya, sama gitu kan, jawabannya sama gitu kan. Nanti kita akan diberikan, guide ya, guide dari si EDB-nya, oh ini harusnya seperti ini. Untuk masalah SP-nya, view trigger-nya seperti ini. Kalau umpamanya kita sudah dapat di, apa namanya, asesmennya itu warnanya hijau semua, setelah oke baru kita pindahkan ke EDB-nya, untuk skemanya, baru nanti datanya kita pindahkan. Selanjutnya seperti itu sih, Pak.
Oke, pertanyaan ke-14 dari Bapak Arif. Untuk PostgreSQL ini bahasa codingnya sama seperti Microsoft SQL? Jawabannya berbeda, Pak. Nanti kita bisa kasih untuk linknya. Nanti bisa di-request juga dari Pak Arif and tim. Nanti kita akan berikan linknya untuk detailnya, perbedaannya seperti apa. Untuk pertanyaan 15, Bapak Novan Bilirianto, jika database sudah menggunakan ADB, kemudian kembali ke PostgreSQL open source, apakah tetap jalan? Mas Rizky? Tetap jalan, Pak, kita melakukan migrasinya. Karena pada intinya adalah sama sih konsepnya. Seperti tadi Bapak lihat kan, di PG admin-nya juga itu positioning-nya juga sama semua, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal migrasiin data kita dan skema kita ke dalam si PostgreSQL. Oke, mungkin tambahan ketika kalau misalkan di ADB menggunakan fitur security, mungkin itu tidak ada di open source, jadi paling ada beberapa fitur yang tidak akan jalan karena yang hanya ada di Enterprise Edition doang. Saya lanjut ke pertanyaan ke-16, Ibu Rina Puspita, untuk progres migrasi Oracle ke Postgre, apakah hanya bisa dilakukan satu kali atau bisa dibuat seperti proses ETL? Silakan Mas Rizky. Ini maksudnya ETL ini extract transform load ya? Ya. Mungkin yang aku tangkap lebih replikasi kayaknya. Replikasi proses dibuat seperti proses ETL. Oke. Migrasinya gitu kan hanya bisa dilakukan sekali. Gitu kan jawabannya kalau kita migrasi ya, ini migrasi lebih ke arah migrasi ya. Migrasi itu kan berarti dari si Oracle seperti tadi kan migration kita lakukan itu prosesnya, datanya kita pindahin gitu kan, itu kita bisa lakukan secara keseluruhannya ataupun tadi itu untuk datanya ya, untuk perpindahan datanya kita bisa atur, kita bisa tentukan bagian mana dulu yang kita mau pindahkan ataupun nanti ketika sudah benar-benar kita lepas dari Oracle baru kita pindahkan semuanya juga kita bisa lakukan seperti itu sih. Kalau umpamanya saya tangkap untuk masalah migrasinya, tapi untuk yang proses ETL-nya ini yang saya kurang paham sih. Oke, saya lanjut. Oh, sebelumnya saya remind untuk Bapak Ibu untuk mengisikan feedback form yang sudah diberikan oleh Ibu Susanti, karena nanti untuk feedback form itu yang setelah diisikan akan mendapatkan tiket untuk berpartisipasi di Wheel of Name, yang dimana secara door prize cukup menarik. Itu ada Polycom, saya lupa tipenya, tapi itu cukup menarik secara door prize. Saya lanjut ke pertanyaan keempat, 17. Bapak Yong Ong, SAN. Right now we use on-prem Linux Microsoft SQL Server. For business perspective, what is benefit of using ADB Postgre comparing with Microsoft SQL Server? Yang pertama itu. Yang kedua, from technical IT perspective, what is the challenge when migrate from Microsoft SQL Server to Enterprise DB Postgre, and what should we be prepare? Mas Rizky? Business process-nya gimana? Kalau kita ngelihat bahasa Inggris seperti jawabannya. Oke. Kalau if we comparing MS SQL Server and ADB PostgreSQL Server it is have fanboy ya. Jadi from the business perspective ya ada yang bahasa Indonesia saja mungkin ya Om Roni ya. Jadi Yes. dari sisinya itu tergantung dari kebutuhan dari Pak Yong gitu ya. Jadi apakah memang benar-benar semuanya harus pakai si SQL Server ataupun dari perlu dari EDB itu kembali lagi kepada timnya Bapak gitu kan. Jadi kita secara konsep kita kita lebih ke arah Oracle gitu kan, Oracle mandate. Jadi kita berusaha untuk mencoba mereplacement dari sisi Oracle. Tapi ada beberapa customer yang emang MS SQL ini lebih gampang untuk komennya karena basisnya dari awal kita sudah pakai Windows dan pakai MS SQL gitu kan. Itu dari sisi harga gitu ya, dari sisi harga kalau MS SQL sekarang ini kan hitungannya dari langsung per core yang besar ya gitu kan. Jadi yang katakanlah kita hanya butuh 4 core katakanlah seperti itu, masa kita harus beli 16 core dari sisi MS SQL-nya. Jadi kita hanya pakai 4 core ya. EDB bisa menyediakan si
versi 4 core-nya aja yang kita pakai, seperti itu dari sisi perspektif. Tapi kalau dari sisi teknikalnya gitu kan, ya itu kembali lagi ke kenyamanan si timnya Bapak Yong On, seperti itu. Nah, kemudian saat challenge migrasinya dari MS SQL ke Postgre itu ya kembali lagi seberapa besar tadi itu store prosedurnya, view-nya, dan macam-macamnya yang sudah kita pakai. Itu kan di dalam situ. Kalau umpamanya kita hanya mindahin datanya aja tanpa memperhatikan itu semua dan memperhatikan tim developer yang suruh belajar baru gitu kan untuk masalah connection dari EDB gitu kan. Ya itu kembali lagi ke challenge-challenge dari internalnya tim Pak Yong itu sendiri sih. Gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ke-18, Bapak Ardi dari SPIN. Saat ini kami belum migrasi, masih menggunakan SQL. Jika ada kebutuhan untuk migrasi dari SQL ke EDB Postgre, apakah available? Jika ya, persiapan dan langkah apa yang harus dilakukan? Untuk migrasi, yes, kita dengan tim MII bisa bantu untuk melakukan POC dan diskusi untuk apa yang perlu di-prepare. Nanti dari tim MII akan melakukan kontak kepada Bapak Ardi. Pertanyaan 19, Bapak Halim Swanta, apakah bisa memberikan professional support untuk berdasarkan kasus PostgreSQL untuk memberikan solusi? Jawabannya bisa, Pak, tapi karena tidak terlalu detail, kita belum tahu maksudnya solusi yang dimaksud apa. Tapi kita bisa dari tim MII dan Ingram kerjasama bisa memberikan solusi, tapi kita akan define solusinya apa. Saya lanjut pertanyaan terakhir, Bapak Hardi Surjadi, jika di Oracle ada fitur redolog, apakah di EDB ada fitur serupa? Mas Ada Pak, jawabannya ada. Kita sebut tadi itu wall archive. Di situ fungsinya sama seperti kayak archiving, sama kayak redolog itu sama di situ. Jadi kita bilang adalah wall. Wall itu singkatannya saya lupa. Write ahead logging. Yap, itu. Write ahead logging. Itu Oke. kita punya feature-nya situ. Oke, Mas, untuk Q&A sudah selesai. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Mas Arief. Mas Arief, silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk sesi question and answer-nya yang sudah dilakukan tadi, juga sudah kita capture dari chat room. Hampir semuanya saya kira sudah terjawab gitu ya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian atas keinginan tahuan dari produk solusi yang kami bawakan ini. Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini. Nantinya silahkan jika akan dilanjutkan dengan detail diskusi gitu ya, untuk one-on-one session, silahkan nanti ada tim kami yang akan coba menghubungi. Untuk itu sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini berarti games ya? Atau sudah pengumuman dulu Pak Roni? Games 5 pertanyaan build-nya terbaik langsung? dulu, Mas. Oh, 5 pertanyaan terbaik, oke. Seperti diumumkan di awal bahwa kami akan memberikan gift gitu ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan yang kita evaluasi sebagai best question gitu ya, dan sudah saya pilih 5 yang beruntung. Mungkin bisa saya umumkan sekalian saat ini. Teman-teman silakan kalau untuk dicatat ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Bagit Erlangga dari PT KAI. Oke, selamat Pak. Kemudian yang kedua adalah Bapak Novianto dari PT Kawashima Engineering, kalau nggak salah ya nama lengkap PT-nya. Selamat Pak Novi. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Edi Chow dari PT Sanwa. Selamat Pak Edi. Kemudian yang keempat adalah Bapak Muhammad Faisal Arif dari PT ASDP. Selamat Pak Faisal. Dan yang terakhir yang kelima adalah Bapak Novan Biliranto. Mohon infonya Pak Novan
mohon bisa diketik chatroom, saya tidak dapat datanya, company terkait dengan Pak Novan. Demikian, Bapak Ibu sekalian, 5 pemenang dari best question yang akan mendapatkan, gift dari, kami dan rekan-rekan. Oke, Iya. berikutnya Pak Roni, kita masuk ke wheel. Sambil menunggu dari tim marketing untuk menyiapkan Wheel of Name, jadi mungkin Bapak Ibu bisa saya remind lagi untuk mengisikan feedback form supaya bisa mendapatkan tiket untuk Wheel of Name atau Wheel of Fortune untuk mendapatkan door prize Polycom. Ada 2 Polycom untuk yang dibagikan untuk yang door prize-nya. Oke, sambil menunggu, silakan diisikan segera. Satu menit lagi kita akan mulai pengundian. Ya, mohon sabar menunggu, datanya mulai pada masuk, lagi dimasukkan ke dalam softwarenya, Wheel of Name. Oke, Wheel of Fortune-nya sudah siap. Oke, Mas Arif mungkin bisa dibantu untuk mengatakan start and stop. Oke, kita mulai ya. Untuk pemenang pertama door prize bisa di-start oleh Pak Edris. Start and stop. Oke, selamat Bapak Ramadhani. Nanti bisa di-chat, bisa diinformasikan di chat room Pak Ramadhani dari PT apa, nanti dari tim MII atau tim Ingram akan mengkontak dari ke Bapak ya. Kita mulai untuk yang kedua, Mas Henry. Oke, and stop. Selamat kepada Bapak Halim Swanta untuk memenang door prize yang kedua. Nanti bisa di chat untuk detail Bapak Halim dari mana dan kontaknya dari nanti bisa dihubungin dari tim AI juga sama atau tim Ingram untuk lakukan klaim door prize-nya. Oke, saya rasa hari ini sudah berakhir. Mungkin Pak Arif bisa melakukan penutupan. Oke, terima kasih rekan-rekan dari Ingram, dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, saya mewakili manajemen dari PT Mitra Integrasi Informatika mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menyempatkan diri pada hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, untuk kita bisa sama-sama belajar gitu Bu ya,
terkait dengan solusi-solusi database yang saat ini mungkin barangkali diperlukan oleh perusahaan masing-masing untuk bisa mengembangkan sistem ke depannya nanti. Semoga apa yang kami paparkan hari ini bisa membawa manfaat dan memberikan wacana baru buat nanti Bapak Ibu sekalian mengembangkan sistemnya. Silakan jika nanti memang akan ada permintaan sesi-sesi diskusi one on one, tentunya dari tim marketing kami juga akan menghubungi Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian untuk bisa coba meng-arrange hal tersebut. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan event kali ini masih ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian closing dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Stay safe Bapak Ibu sekalian. Stay safe. Untuk para pemenang nanti akan kami hubungi. Jangan khawatir, untuk yang sudah tercatat akan kami hubungi, dan yang belum ada datanya mohon bisa di-sharing ke kami agar bisa kami hubungi juga. There are so many things I wanna say, but I can't tell you anyway, 'cause these words won't ever make you stay. So I lay here alone, thinking if you could be mine tonight. I promise it would be just right, 'cause you're taking up the space in my mind. Oh, is this another sign? So if by any chance you wanna know, I love the way you smile. I love the way you make me feel. It feels so real. I love the way you smile. I love the way you make me feel. There are so many ways I wanna show, but you say, baby, take it slow. Wish that I could let it go. So I lay here alone, thinking if you could be mine tonight. I promise it would be just right, 'cause you're taking up the space in my mind. Oh, is this another sign? So if by any chance you are